Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi bersama gua Albert di sini. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bang Heru Survival, dimana udah kalian pasti kenal banget ya dengan beliau. Jadi tema kali ini tuh sebetulnya bukan bicara mengenai mistis lagi Bang ya, tapi lebih ke arah ngobrol-ngobrol santai. Karena awalnya sih gue berharap dengan adanya Bang Heru bisa menceritakan kembali tentang pendakian-pendakian masa lalunya yang mistis gitu Bang ya. Tapi karena alasan ya tentunya ada faktor gitu Bang ya, jadi perlunya ada apa namanya. Reconfirm dengan teman-teman sependakian gue yang dulu. Oh ya, jadi begitu teman-teman. Jadi Bang Heru pun perlu namanya buat komunikasi dengan tim-timnya yang dahulu, nggak bisa langsung begitu aja gitu. Iya, Bang, ya. iya, iya. Ya, jadi kembali ke temanya, kita akan bicara mengenai ya yang ringan-ringan aja lah gitu Iya. ya, Bang. Ngobrol-ngobrol santai gitu kan ya. Jadi berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan dari para netizen di berbagai macam channel Bang ya, kita rangkum di sini yang belum terjawab atau belum diverifikasi di channel-channel tersebut gitu kan ya. Dari mulai pertanyaan pertama itu ada di salah satu channel yang membahas pendakian Abang di Gunung Argopuro Bang. Iya. Ya, bener kan ya Argopuro ya? Yang itu yang pertama itu ya? Iya, yang di tahun 96. Ya, jadi ceritanya ada netizen menanyakan siapa nenek-nenek yang di kereta gitu, yang bilang sepertinya kita udah ketemu gitu kan ya, dan bilang juga bahwa suatu saat nanti kita akan ketemu lagi gitu kan ya. Nah mungkin berawal dari pertanyaan itu Bang, itu siapa kira-kira Bang nenek tersebut? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Itu dulu itu pendakian yang nggak bakal gue lupa di tahun 96 ya. Bisa di Gunung Argopuro. Mengenai nenek-nenek itu, nenek orang apa ya, seorang wanita tua Belanda. Dia antropolog. Waktu di kereta itu dari Jogja menuju Surabaya. Nah, saat itu gue duduk dengan Yanti teman gue. Dia bilang ya memang ada insiden yang kereta berhenti rem mendadak atau kenapa, terus barangnya jatuh. Terus temen gue Yanti bantuin lah ambil barang-barang si nenek itu. Akhirnya adalah kita beberapa terlibat pembicaraan santai gitu ya, sampai nenek itu melihat sangat apa ya, kayak seolah-olah melihat ke gue dan Yanti kayak gimana, kayak merasa apa ya, kalau gue bilang kayak merasa kenal dekat atau gimana gitu kan. Pokoknya dari semua obrolan yang panjang itu dari Jogja ke Surabaya ada dua omongan yang nggak bakal gue lupa sampai sekarang. Dia ngomong ke gue dan Yanti, sepertinya kita pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Gue juga bingung kan, terus Yanti juga apaan sih maksudnya kan. Terus dia juga mengatakan nanti suatu saat kamu akan ke negara saya, maksudnya Belanda. Nah itu kan kejadian tahun 96. Nah di tahun 2000 itu teman gue Yanti akhirnya mendapatkan jodohnya orang Belanda, dan sekarang sudah ditinggal di Belanda. Nah, bukan lucunya lagi, uniknya ialah yang sudah tinggal di sana di Belanda itu di kota Amsterdam, dan gue itu hilang kontak dengan si Yanti. Nah, begitu tahun 2001 gue studi ke Jerman, ya kan. Nah, suatu ketika di tahun 2003 gue ada kerjaan ke pemotretan model ya di Belanda, di Amsterdam. Setelah pemotretan itu gue mampir sebuah warung, namanya gue ingat banget, warung Om Jo. Itu orang Indonesia. Yang punyanya? Yang punya orang Indonesia. Dia dia punya ada kedai dibilang warung Om Jo. Itu makanan khas Indonesia, ada lontong sayur, nasi goreng. Iya. Di sana ada makanan begitu ya? Ada, iya. Nah, gue ke situ, ya udah emang waktu itu siang. Gue makan di situ, lagi anak makan ngobrol.
Terus gue lagi ngobrol sama teman-teman gue nih, orang Indonesia juga ngobrol sama model-model. Terus ada bisa manggil gue, ada nama panggilan gue. Woi, ngapain lo di sini? Kaget, ternyata itu Yanti. Ya. Padahal tidak ada pernah kontak dan gue nggak tahu nomor teleponnya. Dan nggak janjian juga di Tidak situ, ada, enggak tidak kan? ada. Dan situ gue juga merasa apa, mungkin speechless atau apa gitu, kaget juga kan, sampai gue dengan si Yanti itu, ya namanya teman lama yang kita berpelukan, sampai ya kayak bukan sampai keluar air mata gitu ya, saking bukan nangis atau cengeng, kayak haru gitu kan, nggak suatu pertemuan yang tidak disangka-sangka gitu loh. Setelah berapa tahun nggak ketemu itu? Dari tahun 96 sampai tahun 2003 berapa tahun Ya tuh? ampun. Sampai tahun 2003. Sekitar 7-8an lah. Iya, 7-8 tahun ya, itu. Udahlah akhirnya ngobrol-ngobrol, terus nginep di hotel di, kalau nggak salah Novotel di daerah kota Amsterdam. Terus Yanti juga nanya di mana tinggal, di mana, apa nginep di mana di situ. Terus kayak kita Yanti nyamperin ke hotel itu, sudah dijak jalan-jalan. Itu pun setelah kerjaan kelar. Udah kita nostalgia. Nostalgia, mengenang gitu ya. Iya, mengenang. Itu memang pertemuan tadi sangka-sangka gitu, tanpa tidak ada kontak sama sekali, tidak tahu nomor telepon. Nanti saya tahunya cuma dia tinggal di Belanda dan tidak tahu alamatnya. Seperti itu. Nah, yang uniknya ialah pas di tahun 2000, ini tahun 2020. Iya kan, tahun 2020 dia bilang, "Aku masih kan nggak dulu waktu kita di kereta itu." Nah, dia ngomong waktu itu dia sama suaminya lagi jalan-jalan ke tempat kakek dari suaminya itu di kota Volendam. Ya, mungkin ntar bisa dicek kota Volendam itu di mana. Emang di pinggiran kota Nederland itu. Jadi kota itu lebih tinggi, lebih rendah daripada lautan. Jadi lautan di atas, kota di bawah Volendam, tapi tidak kena apa ya, tidak masuk air atau apa gitu ya, karena teknologi kincir angin. Nah, yang itu pas dia di rumah tua itu, dia lihat album foto, terus lihat album foto, dia menemukan ada foto tua. Foto tua. Nah, di situ dia merasa ini nenek-nenek yang pernah ketemu waktu di kereta. Dan dia foto itu terus dikirim ke gua. Itu mirip banget. Nah, di situ sempat apa ya, terjadi perdebatan dengan suaminya kan, nggak mungkin ini. Katanya sih itu nenek itu dari apa ya, jadi gue bingung ngomongnya apa ya, jadi suaminya itu punya orang tua, berarti ada orang tuanya lagi. Nah, berarti ada kakek nenek ya. Nah, itu ada kakak. Oh, itu sempat berdebat tuh gini-gini, dan akhirnya dia mengalami suatu apa, mungkin flashback ya kan. Kalau suaminya bilang nggak mungkin gini-gini, itu hanya suatu kebetulan. Setelah gue lihat foto itu, memang itu mirip banget, hampir 95%. Yang beda cuma di rambutnya aja. Itu udah gue upload itu foto itu di Instagram gue. Gitu. Oh ya teman-teman, informasi juga nih. Kita shoot. Ini jam berapa Bang sekarang Bang? Jam 3.37. Coba mana HP? Mungkin teman-teman. Ya, jam 3.37. Atau handphone mana? Gak kelihatan kali. Ini kalau dibilang niat. Nah. Tuh. 3:30 coba. Orang enak-enaknya tidur. Kita malah podcast gitu, nggak apa-apa lah ya. Karena tadi informasi abang baru balik ya, gawe habis lembur kerja. Iya, hampir aja kesini ke tempatnya Maul. Iya. Tadi adalah pertanyaan pertama, yaitu sekarang pertanyaan kedua. Ini mengenai Gunung Raung Bang. Jadi ada juga netizen bertanya bahwa pada saat ketemu dengan sosok seorang putri berselendang ungu, itu siapa dan kerajaan apa yang ada di sana gitu Bang? Sosok Putri Selendang Ungu itu baru gue dapat jawabannya di tahun 2013 itu. Setelah pendakian di tahun berapa kemarin tuh di Raung? Raung tuh tahun 95. Berarti jeda lumayan jauh ya.
Tuh Anda biarin apa maksudnya biarlah itu menjadi apa ya Misteri gitu ya. misteri untuk ini gua dan keluarga gua teman nggak bisa menceritakan sosok itu siapa yang apa yang jelas di cerita-cerita Hmm. di kerajaan zaman lampau itu beliau tuh ada. Ada ya. Iya, terus mengenai kerajaan yang ada di Gunung Raung, kerajaan itu apa? Emang waktu itu gue nggak tidak tahu. Ya mungkin ya penonton juga bisa cek di Mbah Google ya. Karena kalau misalnya gue ngomong, ya nanti takut apa entah salah paham atau gimana, bisa dicek sendiri atau di Wikipedia atau dimanapun lah. Ya. Gitu, seperti itu. Ya, jadi jawaban Bang Heru mengenai siapakah sosok putri yang berselendang biru itu dan kerajaan apa yang ada di sana, bisa teman-teman cari sendiri di Wikipedia gitu Atau kan. Google ya. Atau di Google lah, atau di media manapun, biar kalian sendiri yang tahu. Ya, sekarang belajar sejarah ya. Iya. Kalau kita Udah gampang lah kalau sekarang. jelasin kan takutnya ada Apa kekeliruan pengkultuskan ya pengkultusan atau apa sehingga berani menjawab itu. gitu. By the way, itu selendangnya masih ada, Bang? Selendang tidak ada, banyak yang nanya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada setelah kejadian waktu mengembalikan yang bunga itu yang seperti kayak bunga matahari dan jepitan rambut emas itu tidak ada. Jadi sudah hilang lah ya. Iya. Ya. Mungkin mudah-mudahan jawaban itu memuaskan netizen yang sering bertanya dengan si selendang ungu itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu mengenai Gunung Merapi, Bang. Itu kan pada saat ending cerita ada karakter yang bernama Dion, Bang ya. Iya, Nah, iya. Kira-kira nasibnya atau kondisinya dia sekarang gimana, Bang? Si Dion ini. Iya, Dion itu memang benar dipanggilnya Dion. Nama aslinya mah nggak bisa gue sebutin. Ya, Dia itu sekarang tinggal di Kanada dengan keluarganya dan dia baik-baik saja. baik-baik saja. Ya, dia Sudah tetap normal ya. udah normal masih sampai cerita itu diturunkan, ya kan di beberapa channel maupun dinaratorkan. Dan itu sampai mungkin hampir tiap hari itu nonton. Tiap hari. Iya, dia dengan nama istrinya gitu kan, dia nonton sama istrinya sama anaknya juga, dia Sekeluarga gitu ya. Iya, itu bener nggak sih papi, bener nggak papi gitu, bener nggak sih, nostalgia. bener nggak papi sama Om Heru dulunya begini, papi kok begitu sih dulunya gitu loh. Masih senyum-senyum aja, Bang. Senyum aja dan Iya. ya memang dia juga ya maksudnya dia akhirnya mengajarkan ke anaknya juga sih biar ya itulah tata apa ya nama adat istiadat di Indonesia di Nusantara seperti itu. Etikanya lah. Iya, nah, dan dia baik-baik aja sekarang. Baik-baik aja. Masih mungkin insya Allah dia kalau setelah pandemi COVID ini berakhir, ya misalnya mereda ya, dia akan berkunjung ke Indonesia dan akan mengajakku naik gunung. Tapi bukan naik Gunung Merapi. Iya. Kenapa tuh? Kenapa? Ya mengalami yang kejadian trauma itu apa? itu, iya. Oh. Mengalami trauma seperti itu. Trauma ya. Makanya kan kalau menurut psikolog atau dokter kan mungkin dibilangnya gila, tapi yang benar memang dia tidak percaya sosok makhluk astral yang mengganggu dia sampai dia teriak-teriak kan disangkanya gila, padahal dia menyaksikan sendiri. Dan gue juga nggak tahu yang dilihat itu apa, seperti apa. Pokoknya yang dibilang menyeramkan karena kalau di rumah sakit itu kan dia kan kita nggak bisa kemana-mana gitu kan, seperti itu. Dan susah digambarkan lah, katanya seram banget gitu, dia teriak, dihantui, dimimpin segala macam. Seperti itu. Komunikasi terakhir terkait dengan kejadian itu pada saat itu ya, pendakian itu ya, dia ada semacam apa ya, ungkapan penyesalan nggak, atau oh iya gua bener salah gitu kan pada saat itu. Nah, ada nggak iya. yang ngomong gitu? Ada, ya memang dia hobinya berburu ya. Iya. Menyadari lah. Menyadari gitu. setelah dari udah sembuh total itu, dia sekarang sudah tidak pernah berburu lagi, sekarang jadi penyayang binatang. Penyayang ya. Iya. Yang dulunya sering bawa ketapel apa aja. Ketapel, udah apa sering nembak, udah nggak pernah lagi sama sekali. Udah tinggalin semua peralatan berburunya, ada yang dijual, ada yang dikasih sama temennya. Gitu, udah tidak berburu lagi, sekarang penyayang binatang. Di rumahnya, sekarang rumahnya yang gue lihat di medsosnya dia tuh udah kayak kebun binatang tapi isi burung semuanya. Iya. Jadi Iya. pecinta hewan sekarang. Iya, ya. ada burung, ada anjing, ada kucing, jadi pencinta hewan, penyayang binatang. Iya.
justru harusnya dia berterima kasih tuh sama Gunung Merapi ya. Iya, Jadi iya. gara-gara di Merapi dia dapat hikmahnya gitu Iya, kan iya, ya, iya. seperti itu. Iya. Jadi nggak selamanya ya teman-teman, pendakian itu kisah sedihnya atau kisah apa ya disebutnya, Apa ya? kisah suramnya gitu ya, Iya. kisah mistisnya nggak selamanya itu bikin kita jadi negatif gitu kan. Iya. Tapi ada lah ya, contohnya tadi si Dion tadi ya, Iya. gara-gara mengalami hal goib di Gunung Merapi ya akhirnya turun udah berubah kan gitu Iya, kan ya. berubah Itu, total. ya salah satu faedahnya lah gitu, Iya. nanjak gunung atau naik gunung. Ya itu mengenai Gunung Merapi. Nah ini yang paling buat netizen banyak penasaran bang, itu mengenai Gunung Salak. Hmm. Yang mana Gunung Salak itu kan paling apa ya, terkenal, paling kental dengan mistisnya gitu kan ya. Dan sempat Bang Heru ini cerita sama saya dan tim juga gitu ya, sering mendaki gunung tersebut. Mungkin udah belasan kali gitu kan ya. Nah tapi menurut Bang Heru kan nggak ada cerita mistis-mistisnya kan gitu ya, nggak ada horor-horornya sama sekali gitu kan ya. Nah kira-kira apa penyebabnya itu bang? Iya, memang banyak cerita Gunung Salak itu gunung Yang paling mistis kan? paling Gitu. angker, paling angker, mistis di betul. Jawa Barat ya. Mm-mm. Setelah itu baru Gunung Cermai dan yang lainnya. Memang waktu itu yang gue naik ke Gunung Salak itu memang pendakian itu memang kita sesuai prosedur, kita peralatan komplit, terus apa kita tetap fokus dalam pendakian, kita menikmati perjalanan. Itu gangguan itu tidak pernah gue ketemukan sama sekali. Kalau penampakan sih iya, banyak penampakan tapi tidak mengganggu. Kalau bagi gue dan teman-teman yang melihat itu, ya udah, biarin aja, yang penting kok apa ya, selama kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak akan mengganggu kita. Dan gue juga memang ada dinasihatin dengan beberapa, ya mungkin dulu zamannya dibilang kuncen kali ya. Ya kan, mengucapkan salam, apa izin apa selain ini ya, apa kalau sekarang si Maksi lapor kan, ngucapin salam aja. Tidak ada. Jadi kuncinya ialah gimana kita menyikapinya. Yang penting kita itu jangan berbuat macam-macam lah, kan banyak tuh. Itu tidak ada. Ya, mungkin secara garis besar atau umumnya lah gitu. Kira-kira tipsnya itu gimana bang? Biar maksudnya nggak diganggu gitulah, atau larangan-larangan apa sih itu kira-kira kalau saat mendaki yang nggak boleh dilakukan oleh pendaki, kira-kira apa aja tuh bang? Ya, Tips sarannya lah gitu. ya sama kayak slogan pendaki pada umumnya kan, dilarang mengambil apapun kecuali gambar, dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak, dilarang membunuh apapun kecuali waktu. Udah, selama kita patuhi peraturan itu tidak ada apa-apa. Tapi kita tetap berdoa. Sebelum mulai pendakian kita berdoa, turun juga berdoa juga. Dan dikala kita apa ya, kalau lagi ngecamp atau ini, ya udah kita tetap membuat kesibukan, jangan banyakkan bengong. Oh. Jangan banyakkan bengong, karena kalau bengong itu ya itulah yang masuklah energi negatif. Dan mesti makan. Kenapa mesti makan? Biar kita perut tidak kosong, karena perut kosong itu ya kan, kalau tidak diisi makanan, asupan makanan lari ke otak, asam amino, otak itu kosong apa dari oksigen, ya kan, ke badan lemah. Akhirnya kita berhalusinasi dan si negatif itu, energi negatif itu masuk ke dalam tubuh itu. Tapi kan tergantung dari orang itu tersebut, karena jangan apa-apa nih, jangan nyalain alam, jangan nyalain gunung. Iya, Nggak setuju banyak, itu. iya Nggak banyak setuju. pendaki itu menyalahkan ini gara-gara cuacanya begini jadi nggak bisa gini-gini gitu kan. Iya, nggak boleh. Saya nggak setuju itu menyalahkan alam. Karena alam gitu-gitu aja. Iya, dari dulu juga begitu. Begitu-gitu aja, mau hujan badai apa, begitu aja. Iya, padahal udah diperingatin. Iya, betul, betul. Contohnya lah gitu. Dan mendaki sekarang, besok aja, karena kemarin ada hujan badai, ya udah ikutin aja. Seperti itu. Rata-rata kan pendaki yang celaka itu yang tersesat atau kenapa-napa rata-rata ya melanggar aturan itu kan. Iya, iya, ada Betul lah, ada badai ditembus, ada kabut ditembus, ya udah. Ada yang tersesat, ada yang terjatuh, kan seperti itu. Iya. Celakaannya seperti itu. Nyalahinnya gunung. Nyalinnya gunung, Cuaca nyalainnya di sana, hutan, iya. iya.
Ketiban pohonnya disalahin. Iya. Tahu pohonnya udah tua. Oh, kata diganggu sama penghuni itu ya. Iya. Kalau masalah gangguan itu kan berarti ada hubungan sebab akibat. Betul. Iya kan tidak ada asap, tidak ada api karena tidak ada asap kan gitu aja. Iya, betul. Nggak mungkin. Iya, apalagi zaman era sekarang itu Bang ya. Itu pendaki-pendaki itu udah kayak apa ya? Banyak banget lah gitu. Nggak kayak dulu kan masih jarang orang yang mendaki. Sekarang tuh udah banyak banget yang membuat gunung itu kesannya malah bukan kayak gunung lagi gitu kan ya. Tapi kayak pasar pindah ke gunung gitu Bang. Jadi ya akibatnya sampah di mana-mana, Iya. vandalismenya di mana-mana, Iya, vandalisme, gitu iya. kan ya. Iya. Gitu kan. Kira-kira menurut Abang nih, buat pelaku-pelaku seperti itu gimana sih itu? Kalau sekarang kan udah ada namanya kayak ada ranger, ada simaksi ya, mereka mah harus membuat peraturan sangat keras. Kan udah banyak juga kan, ada yang kena blacklist, ya kan, karena ini kan ada melewati jalur ilegal. Kan banyak juga tuh. Ya udah kalau memang udah peraturan seperti itu kita taatin, bayar segini, ini segini. Karena kalau kita tidak lewat jalur ilegal, begitu hilang susah kan tim SAR nyarinya. Apalagi tidak ada dalam daftar pengunjung seperti itu. Iya, jadi tujuannya simaksi itu kan mencatat dan Iya. mendata gitu Iya. kan ya. Jadi orang yang ya udah lewat jalur legal aja biar singkat atau biar Iya. gratis atau Iya, biar apalah gitu kan ya. Padahal ya ampun, padahal nggak seberapa gitu kan. Iya. Tiket simaksinya paling 10, 20, 30 ribu mahalnya gitu kan ya. Tapi ya gitu, ngambil resiko terjadi sesuatu ya ngerepotin bareng-bareng kan. Iya, gitu. betul. Ya keluarga jadi Iya. pusing gitu kan ya. Apalagi orang di sekitaran sana gitu kan ya. Jadi repot rame-rame intinya seperti itu. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang. Abang kan udah banyak banget nih koleksi cerita pendakian-pendakian dari tahun berapa? 90-an ya? Iya. Pernahkah Abang menemukan benda-benda unik gitu kan ya di saat pendakian gitu? Itu seperti apa dan gimana cerita nemuinnya gitu Bang? Ada beberapa ya. Mungkin benda itu ya itulah, benda itu memang benda itu gue lihat, bukan gue aja ngelihat, teman gue ngelihat. Akhirnya benda itu diambil, akhirnya dia kena tulahnya, kita juga kena juga, ya kan. Misalnya batu itu bagus banget ya kan, misalnya memang nggak sengaja karena dia tertarik ambil batu itu, kayak di Gunung Merbabu kan, buat nahan BAB, nahan bokeh. Atau batu itu batu milik kerajaan gaib di situ. Ya sama lah kayak kita kayak ngambil barang orang nggak kita tahu, kita kan kesel. Apalagi mereka yang terlihat kasat mata seperti itu. Terus yang benda-benda itu gue lihat, memang ada gue lihat, bukan gue aja ngeliat, temen gue juga pernah lihat, ih apaan tuh, batunya bagus, itu apaan tuh, bunganya bagus. Ya itu kan apa namanya ya, kalau sekarang mah klepto kali ya, kayak seperti itu. Dan gue memang ngeliat begitu, ya udah biarin aja kan. Kalau dalam pendakian ya cukup aja di foto. Cuman yang benda itu gue foto itu blank, serius blank. Itu sempat gue foto. Pernah. Itu moto apa? Benda apa itu? Ada keris, ada pedang, ada keris, pedang, besi apa itu nggak tahu, besi kayak segini, kayak model pentungan. Terus ada apa lagi ya? Ada kayak model rantai itu rantai emas ada. Kalung gitu bentuknya, bukan? Rantainya gede, ada. Ngegelah di pohon gitu kan, tapi gue bilang nih apaan nih, tapi gue bilang masa di pohon besar ini ada rantai emas, tapi dari situ malah gue takut, udah biarin aja. Ya mungkin yang mau ngambil itu ya mungkin ya buat memperkaya diri sendiri, buat memperkaya diri sendiri atau koleksi, ya nggak tahu juga. Tapi gue hanya cukup melihat doang, melihat tapi emang gue pegang, ini bener nggak sih ini? Oh wujud asli, tapi gue nggak ada hasrat untuk mengambil. Iya, ya udah biarin aja. Berarti pernah ada kejadian mungkin teman abang gitu atau dengar cerita yang memberanikan diri untuk membawa pulang itu? Ya itu ada yang itu cerita yang di Gunung Raung itu, Gunung Raung, terus ada ngambil benda pusaka di Argopuro ya itu.
Ngambil bentuk apa itu bang? Dan akibatnya apa itu? Akibatnya itu yang penghuni sana marah karena benda pusaka kerajaannya diambil sama orang nggak dikenal. Itu marah. Jadi kalau kayak kita logikanya ya kan ada CCTV, misalnya motor kita diambil, cukup lihat CCTV tinggal lapor ke polisi udah diciduk lah itu. Iya. Gimana mereka? Seperti itu. Betul. Ya percaya nggak percaya tapi emang begitu kejadiannya. Ya benar emang tetap motonya ke falsafah penyita alam. Lu jangan ngambil apapun, itu bukan milik lu. Ya, biarin aja. Walaupun cuma setangkai bunga gitu. Walaupun cuma setangkai, walaupun cuma kerikil apapun, maupun batu apa. Biarlah di tempatnya. Ini biarin aja. Kan ada beberapa kan gunung-gunung itu ada beberapa di puncaknya atau di trekkingnya itu ada situs-situs purbakala. Karena itu kan buat sejarah kita juga untuk kita pelajari. Nggak usah diusik, nggak usah divandalisme, nggak usah, biarin aja. Iya. Kalau dirusak dan diambil, Iya. gimana nasib nanti anak Iya, cucu gimana kita, kan? mau belajar sejarah Iya. kalau itu hilang semua? Ya ambil. Apa mau dipelajari sejarah itu? Iya, udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada buktinya kan? Ada buktinya, oh ternyata di sini ada bekas benteng kerajaan zaman apa, mungkin Majapahit atau apa. Kalau diambil semuanya, apa mau diceritain? Bahwa di sini dulu pernah benteng kerajaan apa, kan gitu. Iya. Tangan-tangan jahil itu ya susah. Selanjutnya bang, abang di beberapa channel YouTube pernah menceritakan kisah pengalamannya saat di dimensi lain gitu ya bang, masuk dimensi lain. Nah kira-kira kalau pada saat di dalam itu komunikasi abang dengan para makhluk di sana itu seperti apa bang, bentuk komunikasinya lah gitu. Jadi gini, gue ngobrol sama lo nih. Gue ngobrol pasti lo denger suara gue kan? Pasti. Lo bisa denger suara gue kan? Bibir bergerak kan? Betul. Ya kan? Itu lidah kelihatan gitu ya. Karena enggak. Di sana Kayak gue sama lo gini, kayak gue sama lo ini, kelihatan gini. Tapi ngobrol batin gue dan batin lo. Menurut gue. Ya kan? Ada beberapa juga, ada seorang pendaki juga teman gue, dia dokter. Dia dokter juga, pendaki gunung juga, dan seorang ustadz juga. Ada, iya. Jadi ada ilmiahnya dan ada juga itunya juga. Ternyata obrolan batin. Atau mungkin disebut mungkin bisa telepati kali ya. Seperti itu. Tapi tidak ada semacam komunikasi yang nyata gitu, nggak ada ya? Komunikasi nyata maksudnya? Maksudnya bentuk dialog yang seperti ini kita nggak ada ya? Ya kan juga bahasa juga beda. Beda ya? Beda, bahasa juga beda. Kan bahasa zaman dulu, bahasa zaman sekarang beda. Kan ada bahasa Jawa biasa, ada bahasa Jawa kuno. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Sunda wiwitan. Kayak seperti itu. Ada lagi bahasa lebih tua. Mungkin Sanskerta ya. Mungkin. Nah. Tapi pada saat kejadian itu, abang menggunakan bahasa apa sih biasanya itu? Ngobrol kayak bahasa batin. Bahasa Ya batin? mungkin ada apa ya, mungkin kayak gue merasa suatu dituntun untuk mengerti bahasa mereka gitu loh. Mungkin dari leluhur, mungkin ya. Kan tetap kita petunjuknya kan bukan itu juga, dari Tuhan juga. Karena mengalami kejadian khusus. Ya mungkin kalau gue itu lagi belum tentu bisa. Iya. Karena mengalami kejadian khusus akibat dari perbuatan gue juga ada, ya kan, temen gue juga ada. Mungkin dari situ kan bagi gue tuh teguran juga. Jadi bukan gue merasa bangga, itu tetap gue tetap mawas diri dan mesti lebih hati-hati untuk kedepannya. Pelajaran hidup juga bagi gue. Biasanya pada saat kejadian itu karena emang ada suatu sebab atau gimana bang itu? Ada sebab akibat? Ditarik ke dunia dimensi lain lah gitu. Iya, ada sebab akibat. Biasanya gara-gara apa itu? Apa emang nggak disengaja tiba-tiba aja atau karena memang? Itu nggak disengaja karena ya ada teman gue ngambil benda pusaka, ya kan, ada teman gue bawa jimat. Iya bang, pertanyaan selanjutnya. Ini jadi gue terus yang nanya ya. Nggak apa-apa. Iya. Hal-hal yang disukai oleh seorang hero survival saat mendaki itu apa gitu bang? Kira-kira pada saat pendakiannya ya, lu suka akan apa dan tidak suka akan apa gitu kira-kira? Kalau yang gue suka dalam soal pendakian dengan
tim gua Hmm. mereka dalam segi peralatan udah komplit, terus dari manajemen udah oke, manajemen perjalanan, terus dan juga sudah sering mendaki gunung. Nah itu gua nggak bakal repot. Itu paling suka dan sepemahaman. Jadi enjoy gitu loh, maksudnya nggak banyak lu, nggak banyak apa gitu, ya benar-benar menikmati gitu. Gue paling malas tuh kalau lagi jalan-jalan naik gunung, ada inilah apa, kayak kesel kejauhan lah, kayak inilah, kayak gitu. Itu gue nggak mau dengar cerita itu. Ya kan, ya sama kayak kita lah, ya kan, ya, sama kayak gue loh. Ajak dia nih, enggak, nggak masuk sama geng kita tuh beda. Kan ada kan kita juga kayak gitu kan? Ada. Atau beda geng tuh, ya udah, kayak gitu aja. Nggak asik nih orangnya. Misalnya kita lagi minum, jangan diajak dia lah kalau lagi minum rese. Nah, kayak gitu aja, seperti itu. Terus kalau nggak gue suka, ialah kalau mendaki gunung dengan, ya mohon maaf ya, dengan yang orang sensitif. Sensitif mungkin ya kalau sekarang sebutannya itu. Karena kenapa? Karena dari ketakutan dia itu, apa ya, menjatuhkan mental psikis kepada yang lain. Yang lain nggak bisa ngelihat. Mendingan dijaga itu omongan. Ya udah kalau lihat itu kan diem aja. Betul. Udah jalan aja. Jangan lo nunjuk-nunjuk, jangan lo ini. Karena dengan lo nunjuk-nunjuk, dengan lo ngomong, itu bagi gue ya, tanda kutip ya, menantang. Jadi biarin aja gitu loh. Jangan lo membuat ketakutan dalam rombongan kita. Simpen aja Gitu. sendiri gitu. Simpen aja, iya, gitu aja. Tapi pernah Bang mendaki bareng orang indigo yang bawel gitu kan ya? Ada. Pernah. Ya itulah akhirnya kena itu. Ternyata dia ngotongnya haid. Terus nggak ngomong lagi. Tetap nekat, iya, tetap nekat lagi. Seperti itu. Tetap nekat dan kondisi haid dan ngelihat apa-apa langsung cerita saat itu gitu. Ya. Yang akibatnya semua Itu. anggota ngedon gitu. Ngedon dan juga akhirnya dia kesurupan, kan kita repot. Iya, seperti itu. Jadi suasana hancur aja, rusak aja. Iya kan, kita nggak nyaman kan, berarti kan kita harus mikirin dia. Betul. Terbebani lah gitu. Terbebani, betul, terbebani. Iya, Abang kan udah sering menceritakan kisah pendakinya di tahun 90-an gitu Bang. Iya. Bisa cerita lawas-lawas lah dulu ya. Kira-kira pendakian terakhir itu di mana Bang kira-kira itu? Tahun kemarin gue tahun 2019 di bulan April dan bulan Juli, gue naik Gunung Prau, bawa teman-teman gue juga, bawa anak istrinya. 30 orang Gunung Prau tuh. Gue belum pernah naik Gunung Prau, serius. Baru sekali lewat Dieng. Aman-aman aja tuh. Aman ya? Karena kita sudah, moto kita pertama tuh safety first. Ya kan? Udah aman. Sorry tadi Bang, tadi Abang bilang bawa keluarga-keluarganya. Iya. Itu termasuk anak? Iya. Anak seumuran berapa yang dibawa itu? Ada umur 10 tahun, anak teman gue bawa. 10 tahun? Ada. Sampai nyampe Sampai ke puncak. Iya. Sampai puncak Gunung Prau via Dieng. 2665 apa tinggi ya. Itu perjalanan berapa jam itu dulu itu? Bisa anak segitu kuat nyampe ke puncak? 6 jam. Naik jam 7 malam sampai puncak jam 12 malam. Oh, berarti cepet lah ya itu. Ada istirahat 1 jam. Di pos 2 istirahat. Santai. Jalan malam. Nah, menurut Abang perbedaannya dari pendakian dulu yang udah lama setelah vakum dengan pendakian sekarang, menurut Abang banyak perbedaannya atau gimana? Oh, sangat beda. Sangat banyak sekali. Kalau sekarang kan udah bisa online. Udah banyak peraturan semakin ketat. Peraturan ya? Yang dulu nggak ada? Nggak ada dulu. Makanya dulu bisa banyak ngambil dulu, bisa apa segala macam ya. Kalau udah nggak bisa. Mau mendaki gunung dicek semua barang. Tidak boleh bawa tisu basah kan begitu. Ada tisu basah. Nah, teman-teman mungkin banyak yang penasaran tuh, kenapa tisu basah itu dilarang gitu? Tisu basah itu ini ya, kalau di kita mendaki gunung itu tidak bisa mengurai. Akhirnya nyampah. Tidak bisa diurai gitu. Tidak bisa diurai. Oleh alam ya. Makanya suruh bawa tisu yang kering. Rokok juga gitu. Gue juga baru dapat pengalaman bagus di Gunung Prau. Kenapa? Dikasih botol buat asbak. Bentuknya? Ya botol-botol bekas Kaca. itu. Enggak, botol yang kayak apa ya? Mungkin atau apa ya? Itu
sama penjaga base campnya. Dikasih gitu. Kecuali rokok kretek filter ya, rokok kretek ya. Itu boleh nggak apa-apa. Nah, itu kan menyatu. Iya. Ya kan. Boleh ngerokok tapi puntungnya dibuang ya di botol itu. Botol tersebut. Tutup. Di gunung mana tadi? Gunung Prau. Oh. Dan menurut abang hanya Gunung Prau yang menerapkan sistem seperti itu? Setahu gua. Oh. Nggak tahu yang lainnya. Ya mudah-mudahan gunung lain Kan bagus juga seperti itu. betul, Kan emang bagus. kalau main buang itu kayak di Gunung Bromo bisa kebakaran hutan. Iya, itu. Lagi musim kering ya. Bagus itu gue ikutin. Dan itu sangat menginspirasi gua. Karena ya pernah dengar beberapa cerita dari teman-teman juga gitu bang, bukan sedikit, banyak bang pendaki yang sembarangan gitu ya, ngerokok gitu kan ya. Udah itu main sentil, main buang gitu aja itu. puntungnya Iya. gitu, kemana yang dia beralasan bahwa nanti juga mati sendiri atau Iya. gimana gitu. Padahal kan kita nggak tahu kan itu Iya. yang dijatuhnya di area apa. Iya, ada angin kencang berarti ya udah. Oh, selesai. Baranya itu lama-lama Nah, itu gede jadi api. betul. Ya intinya sih harus bener tuh yang tadi yang perahu itu tuh sistemnya bagus buat ditiru gunung-gunung lain gitu. Gunung Papandayan juga gue bawa 60 orang, tidak ada apa fenomena kejadian mistis, tidak ada. Kenapa? Karena sudah rame, udah banyak warung. Udah banyak. Udah banyak warung ya. Iya, motor juga bisa sampai ke Pondok Salada motor. Oh. Tidak ada. Dan teman gue juga waktu itu tidak ke Semeru, udah rame banget. Ya untuk pertanyaan terakhir bang, banyak netizen bertanya, abang kan banyak mengkisahkan kejadian-kejadian masa lampau ya, apalagi sampai menyebutkan tahun di tahun 90-an lah gitu. Ada yang bertanya itu gimana ceritanya kok bisa inget gitu kejadian-kejadian dulu gitu bang. Sementara kadang-kadang nih orang-orang sekarang jangan kejadian masa lalu yang tahun berpuluh-puluh tahun ya, kejadian kemarinnya suka lupa. Apalagi abang yang udah berpuluh tahun gitu kan ya. Gimana tuh bang bisa inget cerita masa lalu gitu? Ya memang waktu kejadian-kejadian itu yang gue ingat karena apa itu kejadian khusus dan nggak bakal gue lupa. Berkesan lah gitu ya. Seumur hidup gue. Dan gue juga untuk cerita itu gue juga minta izin dengan teman gue dan reconfirm lagi. Ya kan, mungkin ada beberapa pos gue juga udah lupa via mana pos berapa 1 2 3 namanya apa juga udah lupa. Ya kan? Itu aja apa dari gue tanya dari teman-teman sependakian gue zaman dulu. Jadi begitu gue bercerita ya mengalir begitu aja. Seperti itu. Di tahun berapa, di ini berapa, naik apa, base camp di mana, terus kita kena teror di pos berapa, seperti itu. Jadi ada semacam clue juga ya dari teman-teman gitu kan ya. Jadi untuk pengingatkan kembali lah kalau ada yang lupa-lupa gitu. Iya, seperti itu. Ya waktu itu misalnya gue di Argopuro, setahu gue terpelosok di goa itu 13 jam atau 16 jam. Kita teman gue bilang, enak aja lo 13 jam. Gue 2 hari itu. Nungguin lo. Dan kenapa gue nggak ini, karena teman lo meyakinkan gue. Lo masih ada di situ. Itu bagi gue misteri juga itu. Misteri? Misteri juga itu. Tapi ya, gue ambil positifnya ialah, ternyata teman-teman gue itu nggak ninggalin gue. Mereka setia gitu. Iya. Mungkin sekarang udah jarang kali ya dapetin seperti itu ya teman itu ya. Jarang. Iya Jarang. sih, emang bener rata-rata. Banyak kejadian kan bang? Banyak kejadian ya kan. Ada gue liat di medsos ada di ini cewek lagi. Terus temannya muncak. Mana di Gunung Slamet. Terus cewek ditinggalin. Lah. Ada di itu, sampai dibully itu, sampai dimarah-marahin itu. Terus ada juga di Gunung Lawu. Ngapain sih di videoin? Itu sebenarnya anak itu diamanin lah dulu. Mungkin dia diamanin dia tidak. Oh, kejadian dulu ya yang diceritain di mana itu? Di Gunung Lawu tuh. Iya. Orang pendaki Iya, sampai buka baju. Iya, yang kayu itu jaketnya di kayu. Iya, kayu, gitu. dibungkus kayu. Kenapa di videoin? Kenapa anak kita tidak diamanin dulu? Ditangkap, diamanin. Mungkin tidak terjadi sampai mengakibatkan dia kematian karena hipotermia. Menurut abang itu si korban ya mengalami seperti itu gara-gara apa bang? Ya apa ya, gue kurang paham seperti itu ya. Gejala hipo apa emang udah hipo? Ada juga yang bilang
yang di video itu katanya si korban itu teriak mbok-mbok gitu, mungkin dia melihat sosok ya kan, suruh bawa itu ya. Kurang paham seperti itu. Kurang paham. Seharusnya diamanin lah. Tadi dia mau halusinasi, tapi kan dengan fenomena seperti itu kan itu nggak lazim ya. Nggak lazim. Aneh, ditangkap aja itu anak mestinya. Tangkap, selamatkan. Akhirnya kan mereka yang buat itu kan akhirnya merasa berdosa kan. Akhirnya. Kenapa nggak gua amanin biar dia selamat? Betul. Ternyata besoknya udah jadi udah nggak. Iya. Kan kasihan. Disayangkan banget itu. Karena demi video menjadi viral. Konten. Ya, tentunya itu akan membuat mereka itu kan ya apa namanya menyesal jadinya ya. Iya. Iya, pasti menyesal banget sih. Udah itu aja paling ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin ya cerita-cerita santai kita, cerita kami dengan Bang Heru yang udah menceritakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para netizen yang belum sempat terjawab di channel-channel lain gitu. Terima kasih Bang, waktunya udah menyempatkan ke sini. Sama-sama. Iya, mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi di episode selanjutnya Bang ya. Iya. Ya, terima kasih teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, aktifin loncengnya dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.